Urat marit rezeki, tolong berinfak dan bersedekah. Kanu kata Nabi ba'a, as-sadaqatu tadafa'ul bala, sedekah itu penolak bala. Tanduh kancang balanya tu mangkurugi tawi gali hawa. Tolong bersedekah. Odak namuah lulus anak kancang bala, tolong tolak dengan sedekah. Urat marit rezeki, tolong tolak dengan sedekah. Tidak bahagia rumah tangga, tolong balaku tolak dengan sedekah. Kalau laijo sedekah, insya Allah Nabi menjamin as-sadaqatu tadafa'ul bala, sedekah itu penolak bala. Iku kadang-kadang tambah indah balabo, tambah paceke, tambah morak mari dalam rumah tangga, tambah sapili, tentu tambah kancang bala tu datang kan ya. Itu. Jadi kalau anda ingin sukses, ingin awak tu clear yang dibikin oleh Allah, tolong bala-bala nama baik ditolak. Panulaknya apa? As-sadaqah. Di dalam kesempatan yang indah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat. Tapi walaupun kepada para sahabat, itu adalah hikmah bagi kita selaku umat Nabi. Sebab Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada umat. Siapa umatnya kita? Kecintaan Nabi ke kita. Pernah suatu masa datang malaikat Israel, dicobakan sakit mati umat kepada Nabi. Setelah itu beliau disembuhkan kembali. Nabi bertanya kepada Israel, ya, beginikah rasa sakitnya kamu mencabut nyawa umatku? Malah lebih daripada ini ya Rasulullah. Ikulah baurui-urui, laba ambuih alah basandangan, lebih dari ikulai. Jawaban Nabi, wahai Israel, jangankan lebih daripada ini. Andaikan sakitnya seperti ini saja, mungkin umatku tidak ada masuk ke dalam surga. Saya mohon ya Israel, kumpulkan sekalian sakit mati umatku di dunia, berikan kepadaku sekarang ini, biar aku yang tanggung supaya mereka semuanya masuk ke dalam surga. Cibo bayangkan kesayangan Nabi karena ke awak. Sakitnya minta supaya wawa masuk sarugo. Kita nanti boko rencana iyo ka masuk sarugo ko. Ndak ada baniye ka masuk narako. Singgah di narako sabanta. Jadi rencana taruh yo ka sarugonya. Walaupun tinggal na sumayang. Insyaallah mudah-mudahan kalau sesuai fi'liyah dengan qauliyah, insyaallah surga. Sebab kita di hari kiamat tu oto nak ditumpang dua aja. Cie terminalnya ke surga yang membawa supirnya Muhammad. Cie terminalnya di neraka tukang supirnya Abu Jahal. Jangan salah balik karcis awak. Akan itu Pak, awak ingin singgah di terminal surga, tapi karcis-karcis oto Abu Jahal nama balik. Samo takah di Lubuk Aluang Pariaman, ada di sinan orang Maliang sedang mencilok. Sebab di Lubuk Aluang tu Pak, orang Maliang tu pencilok kasadoe. Ambo bertanggung jawab ambo tu Pak. Nah, ndak ada ni nak pencilok orang Maliang di sinan Pak. Jadi sedang memaliang ayam ayam orang, kedapatan de orang punya ayam. Maliang, iyo Pak. Mana amuah maliang masuk sarugo daripada masuk neraka. Awak amuah masuk sarugo oleh Pak cenya. Pi ayam Pak kau dikapi aja. Kan berbahaya. Mulutnya hendak masuk surga, tapi hatinya mendaftar ke neraka. Mudah-mudahan sama fi'liyah dengan qauliyah. Ini kecintaan Rasulullah kepada kita. Coba bayangkan, masing-masing Nabi itu ada doa yang mustajabah. Diminta sekarang, langsung makbul sekarang. Seluruh Nabi-Nabi sudah dibaca doanya masing-masing, kecuali Nabi Muhammad. Luko pipi Nabi di perperangan Uhud
yang doa ini tidak beliau baca. Hancur tangga gigi Nabi di perperangan Badar yang doa ini tidak beliau baca. Sampai-sampai di Taif dilempari Nabi dengan batu, berdarah sekujur tubuh sampai meleleh darahnya ke tumit Nabi, namun doa yang mustajab ini tidak beliau baca. Datang malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kamu kan ada doa mustajab, tolong kamu baca sekarang ini ya Rasulullah. Aku balikkan negari Taif, ambil balikkan kalangi, hampirkan balik ke bumi, ganti lagi dengan umat yang baru. Tidak ya Jibril, tapi kamu sudah bermandikan darah ya Muhammad, walaupun mati doa ini tidak bakal aku baca. Terus doa itu untuk apa ya Muhammad? Doa ini hai Jibril sengaja aku simpan untuk umatku nanti di hari kiamat, supaya mereka banyak masuk ke dalam surga. Cuma bayangkan ibu bapak teman saudara kecintaan Nabi Muhammad kepada kita. Itu. Kemudian ibu bapak, kita lihat dalam riwayat yang lain, sewaktu sudah berkumpul Nabi dengan para sahabat, Nabi itu selalu memanggil kita. Tumbuh rindu dalam hati, nak tertahan dek Nabi lah. Ya ikhwani, ya ikhwani, ya ikhwani, wahai saudaraku, wahai saudaraku, wahai saudaraku. Ayat mata Nabi kedua, beliau menangis yang tiada tara. Akhirnya para sahabat mendekat ke Nabi. Semakin mendekat sahabat, Nabi semakin menangis. Ya ikhwani, wahai saudaraku. Aku kecil sahabat ya Rasulullah, kami sudah berada di hadapanmu, kami mau kau malah mendaki dia doa anak engkau ya Rasulullah, kenapa kok kamu masih menangis? Apa kata Rasul? Wahai sahabatku, yang aku rindukan sekarang ini adalah saudaraku. Itulah yang membuat air mataku tak terbendungi. Jadi kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah, bukan. Kalian ini adalah sahabatku. Terus saudaramu itu siapa ya Rasulullah? Saudaraku itu adalah man lam yarani wa aminabi, orang yang tidak pernah melihat wajahku tapi dia beriman kepada aku. Awak lain pernah tak mencari wajah Nabi? Atau pernah Nabi diundang ceramah kamari? Kan tak ada. Beriman tak awak ke Nabi? Beriman? Berarti kita kulah yang dirindukan dek Nabi. Di dalam hadis yang lain apa kata Rasul? Tuba liman yarani wa aminabi, wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa aminabi. Beruntunglah orang yang melihat wajahku kemudian dia beriman kepada aku. Tapi beruntung lebih beruntung lagi man lam yarani wa aminabi, orang yang tidak pernah melihat wajahku tapi dia beriman kepada aku. Sahabat Nabi berjuang dengan Nabi, langsung ketemu dengan Nabi, sekali nyobuk beruntung disambut dengan Nabi. Tapi kita sudah jauh jaraknya dari Nabi. 3 kali Nabi mengatakan beruntung. Wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa aminabi. Coba bayangkan ibu bapak kesayangan Nabi Muhammad kaki itu. Jadi sampai di Mapulo kesayangan kita kepada Nabi. Kalau sepeda benar sepeda, mana sitam dan mana rodanya. Kalau memang kita ini mengatakan cinta,
Mana bukti dan mana tandanya? Yo cinta awak ke Nabi. Matan dua itu. Banyak-banyak selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibu salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan di hari kiamat kita ditunggu dengan syafaat. Amin. Allahumma amin. Jadi Nabi Muhammad itu pernah berkata, Atani Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu wa Israilu alaihimus salatu wassalam. Telah datang kepadaku sekaligus 4 orang malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, serentak datangnya ke rumah Nabi. Ini sungguh luar biasa. Itu kata Nabi, masing-masing malaikat itu mengeluarkan kata-kata. Yang pertama, malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, man salla alaika asara marratin ana akhuzu biyadihi wa umirruhu ala sirat. Wahai Rasulullah, siapa yang berselawat kepadamu 10 kali di dalam 1 hari, aku pegang tangannya, aku bimbing dia sewaktu menempuh jembatan Siratal Mustaqim. Itu di hari kiamat. Coba bayangkan ibu bapak, dalam riwayat yang lain, jembatan Siratal Mustaqim itu lebih kecil ketimbang daripada rambut, lebih tajam ketimbang daripada pedang. Mendaki 1000 tahun perjalanan, mendatar 1000 tahun, menurun 1000 tahun, di bawah mengejolak neraka jahanam. Pernah sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ado nak bapaga jembatan Siratal Mustaqim tu Rasul? Indah ado dohai sahabat. Malahan naraku tu nayak katih jambatan mencangkuak-cangkuak bantuak mato panciang. Siana dicangkuaknya orang yang manitih dia teh jambatan tu. Kalau secara ilmu logika Pak, nak mungkin awak satu manitih dah, nak katibu awak kasubarak. Tapi bajanji malaikat Jibril, syaratnya ya Rasulullah, berselawat kepadamu 10 kali dalam 1 hari. Ana akhuzuhu biyadihi wa umirruhu ala sirat. Aku pegang tangannya, aku bimbing dia sewaktu menempuh jembatan Siratal Mustaqim. Kalau jo malaikat awak pai, insya Allah ujungnya tiba di surga. Sebutnya nama mimpiak atau insya Allah. Tapi salawatnya Pak, indak dihitung salawat di dalam solat dah. Kuah zuhur lah 2 kali salawat wah. Akan itu asar lah 2 kali, indak di luar solat. Baca salawat. Salawat tu nanti baca mana dapet di awak. Nah indak dapet jadi baca. Ibu-ibu sedang di dapur sambil menyahik bawang dan sekaligus namului kan ada bakar ajorah. Baca salawat ke Nabi. Itu mulai masak sambil masak awak dapat ibadah loh. Lestarikan salawat di mulut awak. Itu membuktikan kita ko rindu kepada Rasulullah. Ibadahnya tinggi. Itu nak kecek malaikat Jibril. Kemudian Mikail
pun mengecek, ya Rasulullah, man salla alaika asara marratin ana asqihi min haudik. Ya Rasul, siapa yang berselawat kepadamu 10 kali dalam satu hari, aku beri nanti minuman daripada telaga engkau di padang mahsyar. Wahai ibu bapa, padang mahsyar itu bukan main. Dibaca di dalam kitab, mulai dari Nabi Adam sampai orang terakhir meninggal dunia, berkumpul suatu tempat namanya padang mahsyar. Kalau dahaga waktu itu bukan main, andaikan air laut diminum ditambah 1 laut lagi, malahan kurang jola ibu bapak, itu dahaga. Di waktu itulah orang yang berselawat ke Nabi tadi, malaikat Mikail turun tangan, masuk ke surga, ambil telaga Al-Kautsar, dikasih minum oleh Mikail. Orang yang bersalawat kepada Rasulullah paling kurang 10 kali dalam satu hari. Di dalam riwayat yang lain, haram hukumnya tubuh manusia meminum air telaga Al-Kautsar kalau namanya tidak tertulis di dalam surga. Berarti kalaulah boleh awak meminum, Allah ada kesempatan masuk surga. Itu janji malaikat Mikail. Jadi kini kok kaji awak yang paling diperkuat salawat. Kanulah masuk bulannya bulan Rajab. Itu bulan Rajab. Jadi perbanyak salawat. Itu momennya. Jadi kalau kita lihat erwara di padang mahsyar itu, matahari 1 mil dari kepala. Kini lai baribu mil, lai yang juo di tengah pane, apalagi satu mil. Bukan main. Di siko kita perlu pertolongan. Itu makanya ibu bapak, di antara kita dunia kau, memang kita pikirkan akan kasihan. Dipikirkan. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Konan dunia. Jadi kita fikirkan, kita akan berkumpul di padang mahsyar, tapi nak berkumpul seperti keluarga ibu bapa. Nak keluarga. Nak ada yang dibanggakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini tidak berguna harta, tidak berguna anak-anak, kecuali hati yang selamat datang kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah di hari kiamat. Nado gunung. Jadi di padang mahsyar itu kiamat yang dipanggakan kini nado. Yang bisa jadikan dunia kau untuk akhirat. Itu insya Allah jadi. Tapi kalau dimakan untuk dunia, ia memang untuk dunia. Sebab barangku kan ada 3 ibu bapak. Ada nak kalapuak, ada nak kabusua, ada nak kau to'i iswa. Nan untuk iswa kulah dan dunia bisa jadi akhirat. Kalau nak kalapuak nak kabusua kau tinggal aja kaja. Ya nak. Kain basah di bawah mandi, sudah mandi di bawah pulang. Kau sampai kita lah mati, aratu namanya kadibagi orang. Untuk dunia. Tapi harta yang dibelanjakan di jalan Allah, itulah nak untuk bahagian awak. Tapi yakin ibu bapa, kalau memang kita yakin kepada Allah, apalagi memperingati hari besar Islam, Maulid Nabi, bulan Rajab, Isra Mi'raj, tu mangko di kampung-kampung ibu-ibu, bapak-bapak datang pakirim anak ke induk di kampung. Sang induk nak membelanjakan seluruhnya dah. Kenapa? Takana maulid kamaswa. Cibo bayangan. Inyo bagi piti dia anak untuk biaya memperingati maulud. Mana juadahnya, ma jambanya, ma kuenya, ma caro malamangnya. Inyo sangajuan bahabiabi. Itu sebuah bukti dipersembahkan karena cinta kepada Rasulullah. Itu sebuah bukti. Itu maku itu. Jadi disimpan tuh per tahun untuk
mencintai Rasul. Sebab ibu bapak, kalau dunia kau untuk akhirat, ada sebuah hikayah. Ada seorang perempuan, beliau sudah punya suami tapi belum punya anak, masih baru. Perempuan ini dikasih hadiah oleh suami mahkota emas. Lajaleh mahkota ameh ulo tulai. Saingo bahagialah perempuan kau. Diletakkan di sudut di dalam kamar, selalu ditonton setiap masuk kamar. Mau tidur pun dipandang karena bahagianya hati. Suami karajonyo sekali seminggu pulang. Suatu kali peristiwa, suami pun sedang kerja. Orang di negari itu memperingati Maulid Nabi. Jadi panitia Maulid itu minta sumbangan dari rumah ke rumah. Kebetulan sampailah panitiaku ke rumah perempuan tersebut. Tiba di sini perempuan, tujuan kami minta sumbangan memperingati Maulid Nabi. Tapi panitiaku hebat loh Pak. Sebelum anak mengasih, ada ayat dulu tolong didengar. Dibaca ayat dan bapak meminta kau. Lan tanalul birra atta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak mencapai kamu akan kebaikan sehingga kamu impakkan apa yang kamu sukai. Kalau alun katuju dia wak dia gihan, jangan katakan saya ini orang baik. Taman wang perempuan kah? Andaikan ku lepas cincinku ini, mungkin ada yang lebih baik daripada ini. Andaikan ku kasih gelangku, mungkin ada yang lebih bagus. Takanalah dek perempuan kau, mahkota emas hadiah dari suami. Kalau kau mau kasih, ayo ndak ada dia teh kukulai. Akhirnya tunggu sebentar Pak. Masuk ke kamar, ambil mahkota emas, kasih ke panitia pelaksana. Ini Pak, sebuah bukti cintaku ke Rasulullah. Alhamdulillah kecik bapak. Saya nak paradu meminta kana lain Pak. Sebab nani koko lebih daripada target kan itu ha. Ayolah, lah terjadi semeriah mungkin memperingati Maulid Nabi. Setelah itu enggak lama, beberapa hari suami pulang. Suami pulang, masuk ke kamar, mahkota emas tidak kelihatan. Suami panggil istri ini, ya zaujati ta'lihina, wahai istriku kemari. Tiba, manyo mahkota emas kita. Langsung serius perempuan ini menjawab, wahai suamiku, sebagai bukti cintaku ke Rasulullah, aku impakkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu jawaban istri. Jawaban suami, anyo cie saja. Atau kamu saya ceraikan. Langsung dia cerai. Kemudian setelah diceraikan, kamu harus turun dari rumah ini. Yang ketiga, apapun yang ada kamu pakai selain daripada baju, tolong kamu lepas. Galang, tanggaan. Cincin, tanggakan. Terakhir yang nomor 4, tanganmu yang ngasih, saya potong sekarang juga. Langsung suamiku ke belakang, ambil pedang, egang tangan istri tanpa dibius bu, diletakkan di atas meja nyopotong. Coba bayangkan, pergelangan. Marawang menangis kesakian, tangan putih. Ambil kain pembalui, setelah dibalut, awak di usia dek suami turun. Berbulan-bulan perempuan ini menjadi gelandangan. Saya tangannya kosak cegak, bukan diubek. Karena dek lamonyo, tulah cegak saja seorang. Dimasukkan ke dalam jilbab. Hidup beliau bukan main. Kau ada orang yang bersedekah makanan, makalah perempuan kalau nak tahan nak makan. Di lantai malabiah sinan menumpang lalu. Di atok yang lebar sinan numpang bernaung. Inilah kehidupan perempuan ini
berbulan-bulan, hampir setengah tahun. Suatu kali peristiwa, beliau mau minta nasi, maka berdirilah di depan rumah indah bagaikan istana. Sadang tagak keluar seorang bapak-bapak. Mangadi muka? Ndak ada loh pak. Mangga tagak di situ? Awak meminta makan pak. Karena awak alun ado makan lain. Kau minta makan nak mangadi luar? Silakanlah masuk ke dalam. Baik pak. Kiranya bapakku seorang raja. Seorang raja. Dikasih makan. Setelah makan, nak, kamu mau pergi ke mana? Ambo ndak ada tujuan do pak. Sanak pemilih? Sanak pemilih ndak ada. Kamu sudah punya suami? Dahulu sudah, sekarang sudah dicerai. Jadi kamu tujuan? Ambo ndak bertujuan do pak. Kok ada orang magi makan ambo? Kalau ndak ambo tahan indak makan menjalang ajal ambo sampai. Silakan duduk dulu nak. Siapa? Kebetulan bapak ada seorang anak putra mahkota. Ala lebih 30 bapak carikan calon istri, namun anak aku ndak namuh menerima. Apa cuba dulu memanggil, dicuba diadukkan kepada engkau. Ya jadilah pak, dipanggil sang anak dek seorang raja. Setelah datang, apa kabayah? Nah, kamu adalah akad putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan ayah nantinya. Kamu dapat tuik bajunjungan lalabia 30 orang ayah carikan engkau nak menerima. Kini terakhir nak. Terakhir dari ayah, bagaimana pendapatmu perempuan yang duduk ini? Kok jui ko maaf? Nantangan pontong banduk aja pak. Nak baca lian lah. Bandukkan ke dalam jibab. Adik jawab de anak, ya memang perempuan seperti inilah yang aku cari. Ayo ko kuandaknya de ambo. Alhamdulillah. Sige carito terjadi pernikahan, terjadi pesta. Kiranya adat pesta orang tu adalah pak. Terakhir suuk manyuan antara laki-laki dan perempuan. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Aduh istilahnya suap-suapan. Tapi dek perempuan ko bahagia, inyo namuah saja. Anang tangan memasukkan ke dalam jilbab. Mempelai laki-laki dulu, bagian makanan basuhan ke anak daro. Pas mulai akan datang giliran anak daro ke manyuan, tangannya kan potong. Allah langsung berfirman kepada seluruh malaikat. Wahai seluruh malaikat, jangan kalian permalukan hambaku di hadapan manusia yang sayang kepada nabiku. Pada saat sekarang ini, tolong kalian ganti tangannya dengan tangan yang baru. Kalau Allah namanya ruah, anak payah apa? Kun kata Allah, payah kun sekali. Kan ya? Sampai giliran, langsung inyo manyuan. Dikasih ke suami, inyo pun heran setelah itu. Dari di tangan kotibonyo. Cibo bayangkan pak, kalau sayang kepada Nabi, tidak mungkin ditumbuhkan oleh Allah kalau memang dibelanjakan harta di jalan Allah karena sayang kepada Nabi Muhammad. Karena mungkin tumbuh tangan dibuat oleh Allah. Apalagi yang tidak mungkin. Jadi ku ada di antara kita morat marit rezeki, tolong berinfak dan bersedekah. Kalau kata Nabi ba'a, as-sadaqatu tadafa'ul bala, sedekah itu penolak bala. Tanda kancang balanya tu mangkurugi tawi gali hawa. Tolong bersedekah. Hendak namuah lulus anak kancang bala, tolong tolak dengan sedekah. Morat marit rezeki, tolong tolak dengan sedekah. Tidak bahagia rumah tangga, tolong balaku tolak dengan sedekah. Kalau laijo sedekah, insya Allah Nabi menjamin as-sadaqatu tadafa'ul bala, sedekah itu penolak bala. Iku kadang-kadang tambah indah balabo, tambah paceke, tambah morak mari dalam rumah tangga, tambah sapili, tentu tambah kancang bala tu datang ya kan ya. Itu. Jadi kalau anda ingin sukses,
ingin awak tu clear yang dibikin oleh Allah, tolong bala-bala nama baik ditolak. Panulaknya apa? As-sadaqah. Itu nak kecek Nabi. Kadang-kadang awak ibu bapa oto kadi tompang eksekutif, tapi ongko helimu ibu piti awak di kampung atau 10 ringgit, tentu oto dong-dong nak kadape dawaknya kan ya lah. Nano to nak eksekutif asi duit taruh nak boleh mati-mati, tapi ongko bagi 10 ringgit. Agama awak baik, nyo harus sesuai dengan jo keadaan. Rencana kama suak sarugo bagau koh dia gia akan itu lagi adoh yo mo caliak di kampung anampak piti 100 ribu ama suak mama suak jo baliak aba caliak anampak lo piti 50 ribu ama suak aba biak nampak 5 ribu kuah. Aiku masalahnya cie ibu bapak ongkuih ko mana nak cukui iya toh. Jadi kita kalau ingin ba'a-ba'a di dalam keadaan atau murat marid ubeknya kecik Nabi tulak balako dengan sadaqah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi itu nak kedua malaikat Mikail lah makatu puluh kepada Nabi. Kemudian malaikat Israfil, apa kata beliau? Ya Rasulullah, man salla alaika asara marratin ana asjudu lillahi ta'ala ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu. Ya Rasul, siapa yang berselawat kepadamu 10 kali, aku sujud kepada Allah meminta ampunkan dosa orang tersebut. Tidak bakal aku angkat kepalaku sebelum Allah mengampuni dosa mereka. Ambu sujud ke Allah meminta ampunkan dosa orang tu. Sebelum diampuni di Allah, kapalumu nak kamu angke-angke. Dialah kerajaanmu meminta ampunan dosa orang saja. Begitu janji Israfil kepada Rasulullah. Tapi dengan catatan berselawat ke Nabi paling kurang 10 kali dalam satu hari. Satu malaikat bermohon kepada Allah untuk meminta ampunkan dosa kita. Awak kan iya waduh berdosa. Iya. Betul dua je nak berdosa ni sekolah. Asinan cia di muka kau seorang. Alhamdulillah ya. Lima semua juga ancak-ancak ambok ini kalau tidak berdosa je. Iya berdosa kita. Alamat tambah dosa dari tadi. Si kojo dua baru. Alah, kita akuinya Pak. Kadang-kadang kecil awak nak berdosa, kira dosa lah ditulis di Tuhan. Sabuk roh nan tajali di dalam tubuh, angok keluar ke dalam, lah basa buah dengan tubuh. Sabalun nyawa ditiupkan ke dalam tubuh bayi dalam kandungan, nyawaku menangis dulu 10 hari 10 malam. Ana ditangih hanya, ya Allah ya Tuhanku, salamualaikum kepada Engkau ya Allah, salamualaikum sujud kepada Engkau ya Allah. Kini aku dimasukkan kepada orang mempunyai daging dengan tulang, mempunyai utak dengan banak, mempunyai awal dengan nafsu. Kau malam permintaan ambu ya Allah, ambu dimasukkan ke dalam orang dan pasia naraku jumut tapi ambu ya Allah. Dia menangis dahulu. Kini awak lah mempunyai tubuh urik jo tulang, awal jo nafsu daging jo kulit. Kok malam permintaan tibo karoh Abu Jahal, tibo karoh Fir'aun, tibo karoh Karun, tentu narakuju tapi Abu ya Allah. Jadi di awak dan bersama itu makuacu awak meminta ampun, baca istighfar kepada Allah. Apalagi sebelum subuh banyak-banyak awak meminta ampun. Karena maaf kanu juampun kola kita, maka bisa dosaku diampuni Allah. Kalau bisa 71 kali di dalam sehari semalam.
kalau dapat lebih daripada dia tes saratui. Meminta ampun kepada Allah. Banyak-banyak astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sebab kalau banyak dosa, ibadah awak malih, hati awak tak tutui, makrifat kepada Allah tak ambil, hijabnya sangat tabah, merasukan hadir Allah tujuh awak nak tarasu. Tu akibatnya kalau sampai dosa lah banyak, tumbuh balik di bawah beribadah, kadang-kadang cenderung kepada keburukan daripada kebaikan. Apalagi iblis pada mukhanas selalu kalau masuk di dalam hati awak, yang membisikkan selalu di siku nampaknya awak harus mempunyai akidah yang kokoh, tauhid yang sempurna, rasakan ada hadir dengan Allah di mana saja awak berada. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah. La taharraka syai'un illa biiznillah, tidak bergerak suatu jua tanpa dengan izin Allah. Lai kaki tangan bergerak itu adalah iradat Allah. Adisiku kita merasakan ba'a supaya awak dakik dengan Allah, dakik dengan Allah. Sebab Allah ku ma'a wa wa ma'akum anama kuntum, dianya Allah bersama kamu di mana ada kamu. Sadang duduk kita dengan Allah, sadang tagak kita dengan Allah, sadang babariang kita dengan Allah. Di mana tarang sinan Allah, tapi bukan nantarang itu Allah. Di mana kalam sinan Allah, tapi bukan nak kalam itu Allah. Ba'anan Allah meliputi segala alam, memenuhi segala runggu, dakik nak bersentuh, jauh nak bantaro, tunat Allah. Mana Allah di Indonesia, itu juga Allah di Malaysia. Ya toh. Jadi iko juga Allah yang mau nyen sampai ambo di kampung, itu juga Allah yang mengawani ambo kamari. Jadi kamawak mai nan Allah awak nak batukar. Samu tangkah ikan di dalam kolam, latibonyo salah kasinan, itu jo kolame. Adolihkan salah kamari, itu jo kolame. Adolihkan salah kau juang, kolame itu jo. Walaupun lah banyak ikan tapi nak kolamnya cie jo. Lah banyak negara, lah banyak tampe, tapi nan Tuhannya kamapai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bapa ikut nak kadirese di dalam diri awak. Sebab kita kulah banyak dijajah dengan akidah. Kulah dulu mengaku jadi nabi baru di Indonesia. Ahmad Musaddiq mengaku menjadi nabi dapat wahyu di Bogor. Cibo bayangan indah di Makkah gitu Pak. Di Bogor. Dulu agama baru Jasun, Jawa Sunda. Ada yang menjadi nabi Tugimin. Tugimin lah namu nabi. Ba'alu lah bunyi basalawat ke Tugimin. Ya Habibi ya Tugimin. Tempangnya bunyi itu jadi sangat bahaya. Jadi di sekolah gunanya awak menanamkan akidah dan tauhid di dalam diri awak. Tagak nak bapaliang duduk inak bakisah dari hidup sampai kembali ke alam baka. Bahang mangku itu sebab kita ku nak kai duit dah, kita ku kamati. Kalau kai duit awak nak jadi masalah dah, awak kamati. Musiri, silakan gagal jadi wali kota, besok bisa diulang lagi. Silakan gagal jadi pejabat, besok bisa diulang lagi. Tapi kalau gagal caru mati, dan ulangnya ndak ada ne Pak. Sebab nak jatahi duit sekalinya. Kan yona, kok gagal kita nak sekali kini kok ndak ada lagi. Maratok mai di dalam kubur memikirkan untung para sayang sama so dia teh dunia indak mangana hidup kamati. Kini ni silah menjadi bubu ba acaru ka balik anyo kana si balik. Kok kayu mana balik ke bumi tubuh lama tok binatang bana lama bulu. Nak mungkin awak mengaji. Adi sekolah pagunung awak akidah yang betul, tauhid dan sampai kepada Allah. Aku dunia kini. Kemudian yang keempat,
mengecek lo malaikat Israel. Ya Rasulullah, man salla alaika asara marratin ana aqbidu ruhahu kama kabatu arwahal anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Ya Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepada engkau 10 kali, aku cabut nyawanya seperti mencabut nyawa para nabi. Awak nak nabi bagaimana? Waliullah antah, ulama walau a'lam, tapi karena cinta kepada Rasul berselawat 10 kali dalam satu hari, berjanji malaikat Israel, aku cabut nyawanya, enak bagaikan mencabut nyawa para nabi dan Rasul. Kau nyawa nabi dicabut ba, ambui indak putui, tapuang indak pasera, sayang dibalik na sayang, kasiah dibalik na kasiah. Jui tua mau mencabut nyawanya nanti. Itulah kelebihan Nabi Muhammad. Gitu. Itulah pasti dah awak kamati. Iyo kamati kita. Iyo kamati kita. Bantuilah mau caliak bantu orang kamati. Iyo kira ambo saja tadi mau caliak je batu ko je. Akhirnya mau tanya ona lain. Kira iyo ya. Baaka mangecen indah. Tando nyolo lah tibo dia awak. Tando mati itu banana lah tibo. Baka nak mati wak. De calia kuli lah banyak anak kandung. Akayo tu. Adi rese uban lah banyak aman abu, gigi lah banyak anak gugu, amatola mulai kabu, nan katuju makan bubu, adi bau duduk ala suko ma unju, lah mango pintu kubu, abawan nak mati, pimano na unju taruhnya lah, ambo kan ada mana gah unju agenda. Ambo mengecen tando ka itu ya tu anyo awak berfikir bok pak 9 bulan dalam kandungan ibu tampaknya sangat sampai lahir kita ke bumi Allah indah ada tubuh kita panik-panik dah iko surau lapang awak mulai duduk lo baru sudah mau jual masih katuang, sudah masih katuang menyimpuah, sudah menyimpuah baselo, panik baselo mau jual pulau Malia, kolah haco itu teraso di tubuh, bapikir juga kita lai, ya nak, tandolah dicaliak-caliak sendiang malaikat maui awak tu, tinggal menunggu peluit babuni je lah. Itu kalau itulah tak banyak teraso. Kita mulai katapi lah, mulai kita surui lah, lah mulai mencaliak memandang diri lah, atu ditanya-tanya di kamar alamu eko kan itu banyak awak bertahajud, banyak awak sabar karena kita lah jaleh seluruhnya kullu nafsin za'iqatul maut tu pasti. Jadi kau awak pikiran. Ambo sering mengecek ibu bapa. Kenapa ndak boleh sombong? Karena awak ndak mati kai duit dah. Awak duit ka mati. Tu mako ndak boleh sombong. Tapi kok dari mati nanda duit ndak ba sombong dah. Iku awak dari duit nanda mati. Apa enggak sombong awak? Berbahaya. Iblis itu alim. Quran dapik di inyo, hadis dimuncuangnya, tapi bahama kau tak pernah menjadi kekasih Allah, sombong, mengaku lebih baik dari yang lain. Cuma bayangkan, kalau dicalik sejarah iblis 185.000 tahun iblis itu beribadah sebelum Adam dijadikan. Kata Nabi, 7 lapis langit, tidak ada satu langit pun yang tidak disujuti oleh setan iblis. Cuma bayangkan,
Tapi Ba'am aku nak panah menjadi kekasih Allah karena dia mengaku ana khairun minhu, saya ini lebih baik daripada Adam. Khalaqatani minar wa khalaqatahu min tin. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan Adam engkau jadikan dari tanah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini enggan sujud, dia takabur, dia kufur, langsung dicap oleh Allah. Nama Azazil berubah menjadi iblis. Jadi nak nak dipanggaan di atas dunia. Sematu-matulah kita sujudkan diri kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Cibo bayangkan, ambo membeli oto baru, karena guna oto dia bawa pergi berceramah. Kiranya pulang ceramah ambo sakit. Sakit ko tak mungkin di rumah. Dia tamu ke rumah sakit jo oto baru na babaliga. Kiranya tibo di rumah sakit. Orang punya tibo menyapui, orang mananam tibo mencabui ambo maniga. Lah maniga ambo bopak. Layu to ambo nam baru ko pambawa ambo pulang. Coba bayang tu. Baru samini, baru sifat Allah tangga dari tubuh awak. Ndak pandai layawak menguasai apa dan awak punya. Nak dipanggaan gati itu pak. Padahal asalahnya ambo diduduk angkat oto. Yang membali oto ambo dan punya ambo. Ndak pandai ambo duduk di kabe ambagai kalau mati. Ambo kalau mati di kabe anda kami rangge boropa. Ambo anu jenyo picayola. Sakali mai kecek nak kami cek bodoh bisa dijamin. Kalau mati. Kenyataannya ndak. Bacarian oto buruk untuk ambo. Oto na nak pakai bangku-bangku. Bernama oto ambulan. Antah mai nak kampe ribu ambo di situ, antah mai nan kali 5.000. Nam pokok persatuan mai banyak mau jual dati oto ambulan tu. Asal tu ambo seorang. Kemudian dianta ke rumah. Tiba di rumah, tabuju mai di tengah rumah. Lai banyak orang yang datang bu. Banyak orang nanti bopak. Tapi satu menolong menangisnya ibu bapa. Yang namanya sakit mati. Tanggung di badan diri seorang. Sentiang dak adoh nak kamamilai. Kurang dak adoh kamanukwa. Terputus segala cita-cita. Musnah segala harapan. Kok berpikirlah manusia. Ujung daripada perjalanan. Seorang bangkai tidak bernyawa. Tidak wajar seorang manusia bersifat sombong di atas dunia ini. Kalaulah balipik tangan kadado, tabu jual mai di tengah rumah, nak dipangga alepak. Apalah kadayu kayu gadang. Salarui salamboko awak nan taguah tagak sorang, marajo di tengah padang salai pun rumput tak nantobuah. Kini rabah tagul yang batang, urang maniti ujung pangka kocek lah satu manonggoi. Bata karamai batang kayu. Orang gadang jadi. Katua mu pada ngapa daya mu baturi oke. Ambu bagara harimau jantan. Suara darih lari kancang menjadi rajo di dalam rimau. Jadi, tapi sampai bilo pak bu. Lapai orang baburu. Dapet harimau de orang baburu. Di kabek kaki ujung pangka. Lai darih jo soro harimau lai. Lai menjadi rajo jo lai. Dikurung untuk ditonton dilapis sarato pawang main manui lapiak cabui balang nanti go dahulunya kini dilipu jadi kunyang sayang patah kuku dicabui ngaung inak terangalai ribu dipacik gajah tongga bata karamai harimau. Jadi bahawa semua jelas takah tukang parkir celik tukang parkir banyak noto baju buat janya painau to jonda to anaknya nak dong menangis gitu. Sebab ikut titipan bukan hak milik. Jadi seluruh yang ada ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang punya. Jadi oleh sebab itu beribadah kita banyakkan selawat,
mudah-mudahan di hari kiamat surga Allah menunggu kita. Sebab ibu bapa sekalian, nan dunia aku nak untuk awak di Allah, nak untuk awak. La tu'alliq qalbaka fid dunya fa inni lam akhluk halaka. Janganlah kamu gantungkan hatimu ke dunia, karena dunia ini aku jadikan bukan untukmu. Awak tempat singgah sementara Pak. Nah kita lu sampai berjalan. Kita masih dalam perjalanan. Tujuan kita adalah Allah. Perjalanan akhir adalah akhirat. Dan dunia aku adalah tempat meladang. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang persemian bagi akhirat. Kalau banyak ladang awak, banyaklah nanti awak panen. Tapi kau saketek ladang awak, saketek dan awak panen. Nampal yang bayu aduh, ladang lajalah saketek, amal werengnya banyak puluh. Lajale sawah sapiriang, api yang gangnya dulu gak 2 piriang. Apu nak kerita ibu besok. Iyo toh, ayo kau dapet di awak, mudah-mudahan di paliharu sawah ladang kau, adu adaknya nak kita panen nanti di hari kiamat. Aja dia gak anyo lah 1 jam membawa mengaji. Aikulah kajian dulu, amalkanlah salawat paling kurang 10 kali di dalam 1 hari. Tapi tolong bu Pak, salawat itu bukan untuk kita. Tolong tanamkan dalam diri dulu rasa cinta kepada Rasulullah. Kau ada lu nak salah paham Pak. Ada salawat obek penyakit, ada baca itu. Berarti nyoh nak dipikirnya dulu. Akan itu ada lu salawat murah rezeki, ada baca itu supaya murah rezeki. Berarti untuknya yang salawat tu hakikatnya jangan untuk awak dulu, karena cinta kepada Rasulullah. Itu dulu. Aku ada banyak kau nak salah paham. Salawat murah rezeki siap. Murah rezeki inyo, aku ni bersalawat. Berarti untuk inyo nanya pikiran. Nah untuk Nabi dah. Jadi salawatku sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kalaulah dibuatkan, insya Allah kadang boleh pinta balaku mukasui sampai dia maha pecah. Itulah kajianmu. Kuado berupa pertanyaan silakan. Tapi jangan payah-payah nah dapat dia bojo tanyuan. Kalau nak dapat nak usah tanyuan kada ke orang yang pandai. Sebab ambo sajak dahulu sampai kini, nai nak dapat tu alum pandai ambo sampai kini le Pak. Ambo berjalih-jalih je je. Ambo kena mengecek nak dapat je kau. Nai nak dapat nak terakib ambo sampai dah. Kalau nak ada nama tanya, alhamdulillah kita semua beramal. Dan cik lagi besok kita masih acara di Sikau. Dan Selasa mungkin kami pulang kampung. Tolong mohon didoa selamat anaknya sampai di tujuan. Sebab masih banyak acara yang diadui. Sampai besok puasa maka berhenti. Itu masih banyak. Jadi tolong doanya ibu bapa ubeknya sehat. Ambo sakit nak jadi masalah dah bu. Tapi dengan catatan jangan aduh nak lain nak dirugian. Cukup ambo jo sakit, ambo rasuan dah bahar. Ambo dapat mo sakit acara indak jadi. Kan iya, nak lain terlantar. Aku nak membuat ambo meminta sehat kepada Allah. Kalau nak ada tak itu Pak, ambo nak perlu meminta ke Tuhan kau sehat ke dah. Terserah Allah lah. Kau kadi sakitnya sakit lah. Kau kadi sehatnya sehat lah. Kalau untuk ambo seorang, tapi bahagian kau meminta sehat kepada Allah, kanu berhubung jo orang lain. Contoh kemari Pak. Kau sakit ambo nak tiba bisa di Malaysia dah. Kan iya? Nak jadi acara kini dah. Nak jadi acara berko malam dah. Berarti berefek jo na lain. Itulah. Di sinalah mangku ambo meminta kepada Allah mohon disehatkan. Tapi kalau nak berefek terserah Allah lah. Kau sakit lah. Nak kamu minta ke dah sehat. Sedang sakit mau ya Allah sehatkan ambo ndak. Sebab kalau sabar kita dalam sakit sehari itu menutup dosa awak setahun. Sebab uret nanadoh di tubuh awak sebanyak 360 uret. Sekali sakit awak sakit ke 360 hanya. Berarti sabar awak sakit sehari menutup dosa awak setahun. Jadi kalau sakit jangan capek-capek nak minta sehat. Iya betul. Abai ibu manual dulu sakit ande lah 3 hari alo coba tunggu je dulu. Alah parah na semua. Abaru be walai. Alang iso gaso kabi doso ga 5 tahun. Iya betul.
Tuh. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pendaftaran di pesantren kita di Padang sudah dibuka, dan ada juga dari Malaysia murid kita. Jadi ku ada banyak sanak pemilihan itulan yang ada di siko, maupun ku ada nanti di kampung halaman. Tolonglah informasikan, karena kita menerima nak para orang Pak, lebih kurang 128 orang kami menerima kini ya. Lewat daripada itu kami tidak menerima lagi. Jadi kalau ada silakanlah gabung dengan pesantren kita Nurul Yakin Sadaniyah Lubuk Ado. Itu informasi. Jadi mudah-mudahanlah pertemuan kau berkah dan kita selalu mendapat lindung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian dulu. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.